Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'du. Saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan suatu topik terkait dengan fikih, yaitu hukum Islam, yaitu yang berkaitan dengan hukum kulit bangkai. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita biasa menjumpai bangkai. Namun yang perlu kita tahu bahwa ada bahagian dari bangkai tersebut yang bisa kita gunakan untuk kehidupan kita, yaitu kulitnya. Namun ada proses yang perlu kita lakukan, yaitu menyucikan kulit tersebut, ataupun di sini disebut dengan menyamak kulit tersebut, sehingga dia bisa kita gunakan bagi kehidupan kita, baik untuk pakaian ataupun untuk berbagai hal yang lain. Jadi terkait masalah tersebut, mari sama-sama kita melihat bagaimana ulasan dari kitab Al-Bajuri mengenai hal ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Faslun fi dzikri syai'in minal a'yanil mutanajjisati wa ma yathuru minha bidibaghi wa ma la yathuru. Jadi pasal ini menyebutkan tentang sesuatu daripada najis, kemudian juga menjelaskan apa saja dari najis itu yang suci dengan disamak dan yang tidak suci. Walaupun sudah disamak tapi dia tetap tidak suci. Nah, ini akan dijelaskan nanti. Wa juludul maitati kulluha tathuru bidibaghi. Sawaun fi zalika al maitatu maku lillahmi wa ghairihi. Jadi kulit bangkai semuanya itu suci dengan disamak. Tapi nanti ada pengecualian juga, tidak semuanya ya dari kulit bangkai ini yang suci dengan disamak, itu ada pengecualiannya adalah kulit anjing dan kulit babi. Ini walaupun sudah disamak tetap dia tidak suci. Kenapa kulit anjing dan kulit babi walaupun disamak tidak suci? Karena maksudnya kulit bangkai anjing dan bangkai babi tidak suci dengan disamak. Kenapa? Nah, disebutkan dalam kitab ini bahwa anjing dan babi itu ketika hidup, seandainya kita sucikan dia, kita cuci dia, dia tidak jadi suci, apalagi dengan sama. Ketika hidup, kalau kita cuci, kita mandikan dia dengan sebersih-bersihnya, tetap dia tidak suci. Apalagi dengan hanya sama, maka itu tentu saja tidak merubah status babi dan anjing ini dari tidak suci menjadi suci. Jadi kulit bangkai selain anjing dan babi itu suci dengan disamak. Baik binatang tersebut adalah bahagian dari binatang yang dimakan dagingnya ataupun tidak dimakan dagingnya. Jadi ada bangkai dari binatang yang kita makan dagingnya. Contoh sapi, kerbau, rusa, mati dia menjadi bangkai.
Jadi kulitnya bisa kita ambil, nah, kemudian kita sama, kemudian bisa kita gunakan untuk keperluan kita, apakah seperti buat baju, alas duduk, tali pinggang, dan lain sebagainya. Dan juga binatang yang tidak kita makan dagingnya, bangkainya, ya, tidak kita makan dagingnya, bangkai dari binatang tersebut bisa kita ambil kulitnya. Contohnya seperti buaya, ular, biawak, itu boleh kita ambil kulitnya, nanti kita sama dan menjadi suci, bisa kita gunakan untuk keperluan hidup kita. Kemudian bagaimana cara kita menyamak kulit bangkai ini, supaya dia menjadi suci? Di sini disebutkan wa kaifiyatud dabri ayan zi'a fudulal jildi mimma fanuhu min damin wa nahwihi bi syai'in harifin ta'sin walau kana al harifu najisan kazarkil hamamin kafa fid dabri. Jadi cara kita menyamak kulit bangkai adalah kita hilangkan lendir-lendir kulit, ya. Lendir-lendir yang ada pada kulit itu kita hilangkan semuanya, ya. Di situ ada lendir, ada darah, itu apalagi misalkan yang ada di situ, ya. Yang sesuatu dia dapat membuat kulit ini menjadi busuk, berarti itu kita korek semuanya, kita hilangkan semuanya itu. Nah, darah, kemudian ada lendir, itu kita hilangkan semuanya. Nah, kita menggunakan alatnya adalah sesuatu yang kasar. Nah, di sini disebut seperti buah majagani, ya. Buah majagani itu dia kulitnya kasar, itu bisa kita gunakan untuk menghilangkan lendir pada kulit. Nah, ketika lendir sudah hilang, maka kulit tersebut sudah suci dan itu sudah bisa kita gunakan untuk berbagai keperluan kita. Kemudian alat untuk menyucikan atau menyamak kulit bangkai ini tidak mesti sesuatu yang suci, ya. Tidak mesti sesuatu yang suci. Boleh juga digunakan media najis. Nah, media najis seperti misalkan ini kotoran hewan, ya, kotoran burung merpati, itu dia kasar, itu juga bisa kita gunakan untuk menyamak kulit bangkai. Tapi nanti setelah kita hilangkan lendirnya, setelah kita sama itu kita cuci, itu sudah selesai. Kemudian seperti tadi disebutkan bahwa semua kulit bangkai itu suci kecuali yaitu kulit babi dan kulit anjing, ya. Nah, itu kulit anjing dan babi ini tidak ada cara, walaupun kita sama, dia tetap najis. Kemudian wama tawallada minhuma, nah, begitu juga yaitu binatang yang lahir daripada keduanya anjing dan babi. Nah, di sini berarti antara anjing dan babi ini mereka kawin, kemudian lahir anak dari perkawinan keduanya, ya. Itu bangkainya, kulit bangkainya itu juga tidak suci. Au min ahadihima ma'a hayawanin tahirin,
ataupun daripada salah satu keduanya beserta hewan yang suci, ataupun anak dari salah satu anjing dan babi yang kawin dengan binatang yang suci. Misalkan anjing kawin dengan kambing, kemudian kambing tersebut melahirkan anak. Maka anak tersebut itu digolongkan kepada najis. Maka kulit bangkai yang nanti kalau dia mati, kulitnya juga tidak bisa digunakan, karena dia hukumnya diikutkan kepada yang membuat hamil, yang membuat bunting, yang membuahi binatang yang suci ini. Jadi kita contohkan kambing, yang membuahi kambing ini siapa? Anjing. Berarti anak tersebut diikutkan hukumnya kepada anjing tersebut, maka dia tidak suci. Kemudian selanjutnya wa'admul maidati wa sya'riha najisun. Kemudian tulang bangkai dan bulu bangkai itu najis. Jadi tulang bangkai, kemudian bulu bangkai, kemudian ada yang lainnya, itu disebutkan cuma 2, tapi itu tidak mengecualikan yang lain. Misalkan ada kuku dari bangkai, kemudian tanduk bangkai, termasuk telur dari bangkai itu yang masih di dalam perutnya, itu juga najis. Itu juga najis. Jadi yang dimaksud dengan bangkai di sini apa? Yang dimaksud dengan bangkai ini adalah binatang yang mati, yang hilang nyawanya dengan tidak disembelih secara syar'i. Binatang tersebut matinya bukan dengan cara disembelih secara syar'i, baik mati sendiri ataupun disembelih tetapi tidak secara syar'i. Jadi sembelih secara syar'i itu punya ketentuan tersendiri. Bila tidak disembelih secara syar'i, maka binatang tersebut adalah bangkai. Contoh tidak disembelih secara syar'i, ketika disembelih itu tidak putus halkumnya, maka binatang tersebut itu tergolong bangkai. Jadi tidak bisa kita memakannya. Tidak bisa dimakan itu. Itu tergolong kepada bangkai karena dia mati dengan cara disembelih secara tidak syar'i. Kemudian ada yang dikecualikan, ada yang dikecualikan, misalkan seperti janin dalam perut induknya yang dia mati ketika disembelih induknya. Induknya disembelih, kemudian dia turut mati di dalam perut induknya, itu dia halal. Karena janin tersebut dia mengikuti, maksudnya penyembelihan janin tersebut mengikuti kepada penyembelihan induknya. Walaupun dia tidak disembelih, tetapi induknya yang disembelih. Kemudian dia mati karena induknya disembelih, maka hukum janin tersebut juga halal, boleh dimakan. Karena janin tersebut diikutkan kepada penyembelihan induknya. Kemudian ada pengecualian dari tulang bangkai dan bulu bangkai, yaitu bila tulang dan bulu bangkai tersebut adalah
punya anak Adam. Jadi tulang anak Adam yang sudah meninggal, ya, kemudian bulunya itu tetap suci. Kenapa suci? Karena dia dihubungkan kepada mayat dari anak Adam. Ya. Mayat dari anak Adam ini dia suci, maka tulang, kemudian rambutnya itu juga suci. Nah, jadi demikianlah sekilas penjelasan tentang kulit bangkai maupun bangkai secara umum. Nah, mudah-mudahan kita dapat memahaminya dan video ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.